Halo pecinta Bravos, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Forum Legislasi Publik. Penyelenggara acara ini adalah para sindiket bekerja sama dengan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Sedangkan judul yang dipilih adalah Rakyat Menagih DPR, Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Perlindungan Data Pribadi. Para pembicara dalam program ini umumnya melihat bahwa DPR tidak serius, bahkan terkesan ogah-ogahan ketika membahas rancangan undang-undang yang sangat urgent dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain karena mereka memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Mengingat bahwa meskipun namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kenyataannya adalah mereka mewakili partai politik masing-masing. Willy Aditya, anggota DPR dari Nasdem, mengungkapkan bahwa DPR tidak bisa disalahkan karena semuanya tergantung pada pemerintah. Pembahasan sebuah rancangan undang-undang tidak akan bisa tuntas kalau tidak disetujui oleh pemerintah. Dia juga mengatakan banyak undang-undang disahkan oleh DPR tapi tak jalan di pemerintahan. Salah satu penyebabnya adalah tarik-menarik dengan pemerintah, di mana satu pasal saja bisa membuat semuanya macet. Bravos, your digital radio station. DPR itu medan politik dan ruang pertarungan politik. Sejarah ideologi, sejarah politik itu adalah sejarah keberpihakan dan sejarah penentangan. Itu yang harus kita lihat. RUU TPKS itu pengusul adalah fraksi Partai Nasdem. 59 anggota fraksi Partai Nasdem bertanda tangan mengusulkan RUU TPKS. Gitu Bung Ari. Ada yang menolak. Itulah medan pertarungan politik. Tapi kita tidak bisa gebrahuyah, pukul rata, itu semuanya DPR bejat gitu. Nggak bisa, itu sesat pikir. Kalau tidak diluruskan, sampai kapanpun kita tetap melihat rakyat tidak akan pernah terdidik. Rakyat tidak akan pernah melihat mana yang memperjuangkan dan mana yang menolak. Yang kedua, revisi Undang-Undang ITE. Lihat, usulan siapa sebelum Presiden bicara? Siapa yang mengusulkan revisi Undang-Undang ITE? Coba cek. Fraksi mana? Ada 2 fraksi yang mengusulkan revisi Undang-Undang ITE mulai dari tahun 2019. Nasdem dan PKS. Ya. Tidak ada dusta di antara kita. Karena kita ini bangsa yang paling malu, paling malas memberikan apresiasi kepada siapa yang berjuang dan siapa yang menjadi pecundang. Jadi saya berulang kali mengatakan DPR itu adalah ruang pertarungan politik. Jadi teman-teman harus lihat bagaimana TPKS itu, kalau kita lihat, dia sempat mati suri. Nah, Bung Lusius kan tahu, itu bukan undang-undang yang carry over. Justru saya yang kemudian menghidupkan dia kembali. Kalau enggak, udah ke laut itu, Bung. Bukan hanya itu ya. Kan luar biasa sebelumnya. Jadi dia diusulkan pada periode 2014-2019. Di ujung 2019 dia selesai. Maka kemudian dia harus diusulkan ulang. Nah, Nasdem pengusul itu dari awal. Nah, ketika Komisi 8 tidak melanjutkan proses itu, saya kebetulan pimpinan di Balik dan sekaligus wakil ketua fraksi Partai Nasdem mengambil alih Mentekopol itu jadi hak inisiatif dari Badan Legislasi. Nah, prosesnya cepat, Bung. Nah, sekarang sudah pembahasan bersama pemerintah, tadi mulai raker dan hari Senin depan sudah rapat panja secara intensif selama seminggu. Insya Allah masa sidang ini selesai. Dan itu hak inisiatif DPR loh. Itu yang harus kita lihat. Nah, yang kedua, PDP dan ITE. Nah, PDP saya dulu panja. Dulu saya Komisi 1, sekarang saya pindah ke Komisi 11. Awal-awal saya ketua anggota panja RUU PDP. Ada poin krusial yang sampai hari ini itu masih menjadi tarik ulur. Gini, benchmarking yang digunakan adalah EU GDPR. Dan harus kita lihat adalah pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang di dalam undang-undang dasar kita memang DPR.
Tapi yang harus kita ingat, tidak ada satupun undang-undang bisa jalan kalau pemerintah tidak mau. Jadi sisinya harus kita lihat, tidak hanya not only legislative, but also the government, executive side, itu penting. Berapa banyak undang-undang yang sudah dijadikan inisiatif DPR, tapi tidak pernah turun dim dan surprise-nya. Jadi jangan dilihat hanya surprise datornya tapi belum dibahas. Tapi di sisi yang lain teman-teman, pernah nggak sih melihat masyarakat hukum adat? Presiden, eksekutif, kemana aja? Mana dimnya, mana surprise-nya? Atau surprise turun, dimnya kagak ada. Itu kan skandal luar biasa. Jadi harus fair dong kita melihat dalam ranah itu, Bung Ari. Pembentuk undang-undang di kita itu kalau surprise nggak ada, itu ibarat mobil ada tapi tidak pernah di starter. Jadi harus, karena kita hidup dalam sistem presidensial gitu. Jadi saya harus mengatakan problemnya tidak hanya di DPR untuk PDP, tapi juga di pihak pemerintah, karena DPR mengoffer benchmarkingnya itu EU GDPR, ada lembaga independen otoritatif yang mengelola data, sementara pihak pemerintah menginginkan itu di bawah kementerian. Kita tidak ingin itu. Tarik menarik itu yang sampai hari tinggal satu pasal itu saja, yang lainnya sudah kelar. Nah, menurut teman-teman, itu mau di bawah pemerintah, ya kalau kita baca novel George Orwell itu, ya kita kan hidup dalam cengkraman digitalisasi ini, abuse of power of state, abuse of power of corporate. Maka kemudian harus ada lembaga yang kredibel yang menjadi otoritas pengelola data publik itu. Kalau pemerintah nanti pemilu nanti bisa ditipu, ya kan, ke kiri ke kanan, lucu-lucuan itu jadinya. Proses itu yang pertama. Nah, ITE begini, ITE surprise memang saya cek katanya sudah masuk, tapi saya cek ke Komisi 1 belum turun. Nah, begini, DPR itu kan cuma boleh membahas satu komisi khususnya, cuma boleh membahas satu rancang undang-undang yang diusul oleh pemerintah satu atau diusulkan oleh dirinya satu. Nah, ITE kan usulan pemerintah, PDP usulan pemerintah. Tidak boleh dua-dua usulan pemerintah dibahas dalam waktu yang bersamaan. Ini hanya masalah prosedur aja, gitu. Kecuali dia dipansuskan. Karena apa? Pilihannya kan sebelumnya kan yang membuat ITE kan Komisi 1. Masih berpikiran itu akan dikembalikan ke Komisi 1. Tapi political will-nya hampir sama lah. Lagi Presiden sudah berstatement seperti itu, pemerintah memiliki political will yang baik, kita tentu respon. Presiden yang paling gila adalah Perpu 1, Perpu 2 hari. DPR kehilangan semua fungsinya. Perpu 1, Perpu 2 itu benar-benar harakiri. Dan itu kita sadari. Jadi gini, itu tidak terlepas dari memang DPR memang harus tidak boleh diskriminatif. Karena apa? Yang ditakutkan DPR, takutnya, pemerintah nanti tidak mau membuat ini. Ya kalau nggak mau kan, kemarin kita pada revisi undang-undang P3 itu ingin membuat, kalau pemerintah dalam kerangka waktu tertentu tidak mengirim dimnya, apa sanksinya? Itu tidak pernah ada, Bung Karis. Jadi tidak ada sanksi. Pemerintah tidak kirim dim itu nggak bisa disanksi. Nah, pemerintah kan hampir tidak tersentuh ya. Jadi proses ini yang tidak balance ya. Kita lihat ya. Bagaimana kemudian teman-teman Dikdok terakhir nih, Bung, harus saya 2 kali nulis di media Indonesia dan terakhir mereka tidak mau kirim dim. Saya keras betul. Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Saya bilang saya pengen yang masuk dokter itu tidak hanya orang kelam tertentu, orang kaya, lalu kemudian mahal biayanya. Saya tidak ingin kemudian dokter-dokter kita sulit lulusnya. Nadiem, Dirjen Diktinya ngotot tidak mau kirim dim. Saya ributin.
Nah, kan Bung Karis tidak pernah lihat realitas seperti ini. Ada spirit untuk kemudian kita ingin merestorasi spirit humanisme pendidikan kedokteran kita yang sangat komersialisasi, yang sangat anti humanisme sama sekali. Bung lihat saja. Ya. Siapa yang peduli dengan hal ini? Ini jauh dari sorotan publik, jauh dari sorotan teman-teman lembaga pengamat, CSO, LSM. Ributin ini dong. Saya ingin kemudian kita punya afirmasi 10% itu dokter negara dari hulu ke hilir itu dibiayai. Kalau sekarang negara cuma sanggup biayain 1,8 juta untuk beasiswa mahasiswa fakultas kedokteran. Sementara mereka habis 10 juta. Jadi dengan hal itu aja kita sudah kejam dari hulunya. Yang bisa kuliah di fakultas kedokteran itu cuma anak orang kaya saja. Siapa yang mau urus ini, Bung? Jadi proses legislasi ini yang dari awal saya perjuangkan habis-habisan. Saya ini semua undang-undang yang minor itu, undang-undang proletar itu kan ketua panjanya saya. Biar ini kemudian komitmen politik kita imbang ya. Bukan hanya undang-undang yang di-offer untuk atas nama pembangunan, atas nama investasi ya. Nah, dan untuk teman-teman jangan lupa sampai akhir yang meminta dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu fraksi Partai Nasdem. Dan meminta judulnya dirubah, bukan Cipta Kerja, tapi kemudahan berinvestasi biar kita tidak menggabungkan minyak dan air. Karena apa? Waktu pelantikan presiden dia mengendorse 3. Jangan kemudahan berinvestasi 1 dan penciptaan lapangan kerja 1. Jangan digabung itu. Proses ini yang kemudian kita tidak bisa hanya artifisial dalam membahas ini, Bung Ari. Kita harus kemudian deep. Sehingga apa? Politik kita menjadi sehat, keberpihakannya menjadi jelas. Sehingga orang tidak selalu menganggap kucing itu harimau, harimau itu kucing gitu ya. Kita kan ingin keberpihakan itu benar-benar terjadi. Jadi siapa yang benar-benar memperjuangkan serikat buruh, kepentingan buruh. Sampai hari ini kan ya Hajat Sirajab bin Mustajab aja. Saya, Bung Ari, komitmen politiknya di DPR menyiarkan secara langsung semua sidang di badan legislasi. Live semuanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga jejak digitalnya, siapa yang ngomong apa, siapa yang berpihak kepada apa, itu tidak bisa ditipu-tipu. Ideologi itu apa sih? Ideologi itu kan sederhana keberpihakan. Bravos, Bravos, your digital radio station.